Perkenalkan, nama saya Arlina Ivanka Putri dengan NIM 20510101005. Saya akan menjelaskan mengenai filsafat Yunani dan filsafat Islam tentang Taoisme. Taoisme ini suatu filsafat yang menekankan pada 3 permata Tao, yaitu welas asih, kesederhanaan, dan kerendahan hati. Ajaran Taoisme ini lebih menekankan pada perbaikan akhlak manusia yang sudah rusak, untuk dapat menjadi manusia yang lebih bijaksana dengan tujuan akhir untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal dengan cara menyatu dengan Tao atau Tuhan. Ajaran Taoisme ini bersumber dari kitab Tao Te Ching yang merupakan ajaran Laozi yang berisi filsafat, hikmah, serta jalan hidup. Buku Tao Te Ching bukan kitab suci dengan bentuk apapun. Ini adalah buku puisi yang menyajikan cara sederhana mengikuti Tao atau Tuhan dan menjalani hidup dengan damai dari diri sendiri, orang lain, dan dunia. Taoisme dan Tao Te Ching ini tidak berkaitan dari awal, tetapi dengan adanya simbol yang dikenal sebagai Yin Yang, keduanya muncul karena filosofi Taoisme ini mewujudkan prinsip Yin Yang dan pemikiran Yin Yang. Maksud dari Yin Yang yaitu simbol keseimbangan dari perempuan atau laki-laki, dari pasif atau agresif, dari gelap atau terang. Semuanya kecuali yang baik dan yang jahat, hidup dan mati, karena alam ini tidak mengenal sesuatu sebagai baik atau jahat. Alam juga tidak mengenal suatu perbedaan antara kehidupan dan non-kehidupan. Semuanya selaras di alam. Dan Taoisme mencoba mendorong orang dan atau seseorang untuk menerima dan menjalani harmoni semacam itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani Putri Agustin, bisa dipanggil Putri. Di sini saya dari kelompok 3, matkul filsafat umum. Dan saya akan mempresentasikan atau menjelaskan di poin nomor 2, yaitu Konfusianisme. Di sini Konfusianisme adalah nama salah satu aliran dalam filsafat Cina. Pendiri Konfusianisme sendiri bernama Konfusius. Pada zaman ketika perpecahan, kekacauan, dan perang berkepanjangan merajalela, Konfusius hendak mengembalikan perintah langit untuk dapat mempersatukan Tiongkok dan membawa perdamaian dan kesejahteraan bagi rakyat. Ajaran Konfusianisme yang humanistik berkembang menjadi salah satu hal yang terpenting di dalam peradaban Cina. Dan ajaran yang paling mendalam dari Konfusianisme terletak pada tekanannya untuk membangun diri atau peradaban diri dan keteladanan moral serta kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik ketimbang pengetahuan akan hukum-hukum alam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zainal Fanani dan di sini saya akan menjelaskan tentang Sun Tzu. Filsafat Sun Tzu beraliran pemikiran militer yang lebih mengedepankan tentang kesiapan dan kesigapan militer dalam menjaga kedamaian dan ketertiban sosial. Nah, aliran ini berkembang pada periode musim semi dan gugur pada tahun 772 hingga 476 sebelum Masehi. Dan ini merupakan bagian dari salah satu cabang utama filsafat Tiongkok yang disebut dengan 100 aliran pemikiran. Nah, militer Sun Tzu mulai dikenal oleh kalangan barat ketika sebelum masa revolusi Prancis. Seorang pendeta Prancis berhasil menerjemahkan kitab itu. Sedangkan di Amerika sendiri, Henry Kissinger adalah seorang yang sering menerapkan strateginya. Saat ini, kitab militer Sun Tzu tidak hanya diaplikasikan dalam militer, namun juga dalam bisnis, olahraga, diplomasi, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildan dari kelompok 3. Saya akan menerangkan tentang Hinduisme. Hinduisme merupakan salah satu agama dalam sejarah umat manusia.
yang berkisar antara 1400 Masehi sampai 1500 Masehi. Agama Hindu juga merupakan salah satu agama yang paling beraneka ragam dan rumit konsep teologinya, dengan keberadaan dewa yang jumlahnya berjuta-juta. Orang-orang Hindu memiliki beraneka ragam doktrin teologis yang terwujud dalam berbagai sekte. Meskipun itu merupakan agama ketiga terbesar di dunia, Hinduisme pada umumnya cuma ada di India dan di Nepal. Kita antara lain Veda, yang dianggap paling penting yaitu Unisada, Mahabharata, dan Ramayana. Kitab utama Hinduisme antara lain Veda, yang dianggap paling penting Unisada, Mahabharata, dan Ramayana. Tulisan-tulisan ini mengandung nyanyian, mantara, filsafat, upacara, puisi, dan cerita-cerita yang menjadi dasar kepercayaan orang-orang Hindu. Tulisan-tulisan lain dalam Hinduisme termasuk sutra dan arayaka. Buddhisme adalah sebuah pandangan filosofis berpahaman nontesme yang berasal dari bagian timur anak benua India, dengan berlandaskan kepada ajaran Sindiris utama. Penyebaran Buddhisme di India dimulai sejak abad ke-4 Masehi hingga abad ke-6 Masehi. Buddhisme adalah kelompok kepercayaan terbesar keempat di dunia dengan lebih dari 520 juta pengikut atau lebih 7% populasi dunia yang dikenal sebagai Buddhis. Buddhisme juga meliputi beragam ilmu, nilai, tradisi, filosofis, kepercayaan, metodisme, dan praktik spiritual yang sebagian besar berdasarkan pada ajaran awal yang dikaitkan dengan sintesis utama yang menghasilkan filsafat yang ditafsirkan. Filsafat Mahatma Gandhi dikenal dengan konsep ahimsa atau non-kekerasan. Dia mengajarkan pentingnya perdamaian, keadilan, dan kebenaran dalam mencapai kebebasan dan kebahagiaan manusia. Gandhi juga mempraktikkan konsep Swadesi, yaitu mendukung produksi lokal untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Pandangannya yang unik tentang kebebasan dan keadilan mempengaruhi banyak orang dan gerakan perubahan sosial di seluruh dunia. Gelar Mahatma dalam bahasa Sanskerta memiliki arti jiwa yang agung yang diberikan kepadanya pada tahun 1914 di Afrika Selatan. Selain itu, di India ia juga memiliki panggilan sebagai Pabu atau dalam bahasa Gujarat memiliki makna sebagai panggilan istimewa untuk ayah. Nasib Gandhi Satyagraha sering diterjemahkan sebagai jalan yang benar atau jalan menuju kebenaran. Telah menginspirasi berbagai generasi aktivis demokrasi dan anti-realisme seperti Martin Luther King dan Nelson Mandela. Gandhi sering mengatakan kalau nilai-nilai ajarannya sangat sederhana, berdasarkan kepercayaan Hindu tradisional, kebenaran, satya, dan non-kekerasan. Pada tanggal 30 Januari 1948, Gandhi dibunuh oleh Nathuram Godse, seorang nasionalis Hindu yang marah kepada Gandhi dengan menggunakan pistol semi otomatis karena ia diduga terlalu memihak kepada Muslim. Sekian penyampaian materi dari saya tentang filsafat Mahatma Gandhi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.